Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam, Prof. Rido. Perkenalkan, kami dari kelas KBT 23 yang terdiri atas saya Daniel Egidio, kemudian ada Irfan Maulana, Cecilia Dini, Niko Wijaya, serta Maulana Norfai. Mungkin bisa langsung kita mulai. Di sini produk kita dilatar belakangi dari Indonesia yang berkembang dari fashion, khususnya pada pakaian, yang mencapai posisi tertinggi yaitu 13,74%, kemudian dari valuasi marketnya yang mencapai 8,2 miliar US dollar. Kemudian kita juga melakukan market research untuk mengetahui preferensi fashion dari pelanggan itu sendiri. Di sini ada dapat data primer yang dari survei yang kita lakukan yaitu 85,2% memilih pakaian casual. Kemudian alokasi biaya per setiap pembelian itu 100 sampai 500 ribu. Kemudian pain point-nya yaitu yang pertama dari kualitas, yang kedua dari bahan yang panas, serta produk yang cepat kotor. Kemudian kita juga mengambil dari data sekunder, yaitu yang pertama dari Style of Fashion Shopping Landscape, sebanyak 1.627 responden, di mana didominasi oleh wanita 91%, kemudian ada mayoritas pembeliannya itu adalah atasan, yang juga pertimbangan produk yang paling utama yaitu harga dan kualitas yang mencapai 67%, budget per setiap pembelian itu 101.000 hingga 300.000. Kemudian dari data sekunder kedua dari preferensi gaya fashion anak muda oleh Good Starts, jenis pakaian yang paling banyak dibeli yaitu pakaian casual 62,4%. Kemudian anggaran setiap pembelian yaitu kurang dari 500.000 yang menjadi dominan 64,4%. Next. Oke, selanjutnya ada solusi nilai tambah dan inovasi dari produk kami yaitu Proofwear. Yang pertama untuk proses produksinya yang pertama kami menyiapkan kaos dalam keadaan kering beserta dengan cairan hidrofobiknya. Kemudian lapisi permukaan luar kaos dengan cairan hidrofobik secara merata dengan teknik spray. Kemudian yang ketiga, biarkan cairan hidrofobik meresap dan mengering secara merata. Dan yang terakhir, melakukan pengujian water repellent dan kekuatan bahan pada kaos yang telah melalui proses pelapisan. Untuk solusi yang kami bawakan di sini yang pertama ada fitur waterproof, yakni kemampuan tahan air berkat lapisan hidrofobik. Yang kedua breathable material, yang mana ini tetap nyaman dipakai dalam berbagai aktivitas dan memungkinkan sirkulasi udara pada kaos yang digunakan. Kemudian durable coating itu merupakan lapisan tahan lama, tidak mudah luntur meski sering dicuci. Kemudian kaos tersebut ringan dan fleksibel, tidak menambah beban kaos secara spesifik, tetap seperti kaos biasa. Dan yang terakhir, penggunaan cairan hidrofobik khusus yang aman bagi kesehatan kulit dan lingkungan. Kemudian, untuk nilai tambahnya yang pertama tetap nyaman digunakan dalam segala kondisi dan tidak membuat kulit iritasi karena bahan yang hipoalergenik. Kemudian yang kedua, desain stylish yang tidak kaku dapat digunakan dalam berbagai suasana. Yang ketiga, inovasi kaos waterproof pertama dengan teknologi hidrofobik nano coating di segmen harga tertentu yang didesain dengan memperhatikan estetika dan fungsi. Kemudian yang keempat, pelapisan hidrofobik lebih awet dan menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Yang terakhir, memudahkan mobilisasi aktivitas, terutama di musim hujan. Kemudian untuk panduan perawatan dari kaos Proofwear ini yang pertama dapat digunakan layaknya kaos biasa dan perlu lebih sedikit dicuci. Kemudian yang kedua, dicuci dengan hati-hati menggunakan air dingin dan hindari panas tinggi saat pengeringan. Dan yang ketiga, noda itu akan mudah rontok, hanya membutuhkan usapan lembut saja. Next. Baik, selanjutnya masuk ke bagian deskripsi produk dari Profware, di mana berikut merupakan logo yang menunjukkan keeleganan dan kesederhanaan dari produk yang kita tawarkan. Yang kemudian tagline-nya satu kaos banyak kenyamanan. Adapun keunggulan dari produk kita sendiri yaitu yang pertama selalu bersih dan segar melalui adanya lapisan hidrofobik yang membuat noda tidak menempel, juga keringat yang tidak menyerap pada kain tersebut. Kemudian yang kedua yaitu sejuk dan nyaman, yaitu bahan kain yang kita gunakan itu yang halus dan berkualitas sehingga aktivitas menjadi lebih nyaman walaupun cuaca sedang panas. Kemudian Proofwear juga menyajikan inovasi pakaian dengan menggabungkan waterproof, anti noda dan efek sejuk untuk kenyamanan maksimal di cuaca panas seperti di Indonesia saat ini. Kemudian dengan lapisan hidrofobik, kaos ini melindungi dari noda membandel, juga menciptakan sensasi dingin dengan mengurangi panas yang diserapkan oleh kain, sehingga Anda tetap nyaman serta percaya diri dalam beraktivitas. Juga untuk harganya, yaitu kita juga menyesuaikan dari preferensi masyarakat terhadap produk fashion, khususnya yaitu
kaos, yaitu kita menjual di harga 200.000. Juga kaos ini bisa didapatkan dari sosial media Sprite School, juga di e-commerce, serta direct kontak melalui WhatsApp. Next. Baik, dari informasi selanjutnya, sebelumnya kami gabungkan ke dalam bisnis model kanvas dari produk kami. Yang pertama itu adalah partner utama dari produk kami, yaitu supplier, di mana kita berlangganan langsung dengan penyedia bahan baku, yaitu baju kaos. Kemudian untuk platformnya itu secara offline mungkin kita dapat menitipkan barang atau konsinyasi pada toko baju, dan secara yang utamanya itu secara online, yaitu melalui e-commerce, online marketplace, atau langsung direct WhatsApp seperti yang dikatakan tadi. Kemudian untuk key activities yang kami lakukan itu ada tiga, yaitu pertama research and development produk, kemudian produksi produknya sendiri, dan pemasaran dan penjualan dari produknya. Sehingga di sini dibutuhkan sumber daya utama berupa sumber daya manusia untuk memproduksi dan memasarkan dan menjualkan, dan juga fasilitas untuk memproduksi dan menyimpan produk tersebut. Kemudian di sini value proposition yang ditawarkan seperti yang disebutkan tadi, yaitu waterproof, stylish, kainnya sejuk dan nyaman di cuaca panas, kemudian juga kualitas material yang baik dan tahan lama. Selanjutnya, untuk menjaga relasi dengan customer itu kami memberikan customer service yang cepat dan tepat untuk melayani pemesanan dan komplain dari customer. Selanjutnya, untuk saluran penyaluran dari produk kami itu seperti yang dibilang tadi, dari online dan offline, itu melalui konsinyasi atau acara-acara tertentu. Kemudian untuk customer segments itu ada yang segmentasi customer kami itu adalah orang yang aktif di daerah panas dan humid, seperti atlet, pekerja lapangan, traveler, dan lain-lain. Kemudian untuk orang segmentasi produk kami juga itu pada orang yang berusia muda yang melek inovasi dan teknologi. Untuk aliran revenue sendiri itu masih satu saja, yaitu untuk penjualan produknya sendiri, sementara biayanya itu mencakup biaya riset dan pengetesan, biaya bahan baku dan produksi, biaya distribusi, serta biaya pemasaran dan penjualan dari produk. Selanjutnya, seperti yang dibilang tadi, untuk customer geografinya itu kita adalah anak muda 20 sampai 35 tahun, jenis kelamin unisex, pria dan wanita, dan lokasinya itu lebih diutamakan dulu di Indonesia. Dengan gaya hidup aktif, sering berpergian, menghargai teknologi dan kepraktisan dalam berpakaian. Sehingga di sini kami juga menentukan psikografis customer kami itu milenial dan Gen Z, eh, ak- orang-orang yang aktif di outdoor, kemudian orang-orang di perkotaan, dan orang-orang yang melek teknologi. Di sini kalau kita segmentasikan, kalau kita targetkan itu berarti konsumen kami itu adalah konsumen muda yang aktif di perkotaan Indonesia yang bercuaca panas. Di sini karena dari diketahui konsumen target kami seperti milenial dan Gen Z tersebut, maka kami akan mengutamakan pemasaran di e-commerce dan online marketplace atau trendy clothing dan sportswear retail store yang sudah ada. Kemudian positioning kami itu sebagai produk inovatif, berupa pakaian yang selalu segar, bersih, sejuk, dan nyaman dipakai kapan saja dan di mana saja. Oke, selanjutnya untuk strategi pemasaran di sini yang seperti sudah dimention sebelumnya, untuk target pasarnya segmentasi itu untuk tech savvy millennials di usia 20 sampai 35 tahun, tinggal di area perkotaan dan memiliki minat pada pakaian inovatif dan fungsional. Kemudian untuk gaya hidup yang kami targetkan itu yaitu yang aktif dan sering berpergian dan menghargai teknologi dan kepraktisan dalam berpakaian, karena inovasi kami yaitu water repellent pada kaos. Kemudian untuk saluran pemasaran di sini ada dua. Yang pertama, kami menggunakan digital marketing, yaitu fokus utamanya pada Instagram dan TikTok untuk konten edukasi terkait inovasi dari water repellent-nya, dan kolaborasi dengan influencer teknologi atau gaya hidup yang memahami dan bisa mempromosikan keunggulan produk. Kemudian yang kedua, marketplace. Di sini kami menjual di beberapa platform seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada untuk mempermudah akses pembelian. Next. Selanjutnya untuk analisis biaya dan proyeksi keuangan, di sini kami bagi jadi empat. Yang pertama itu ada estimasi biaya produksi. Di sini ada biaya bahan untuk water repellent itu di angka 30.000, kemudian biaya produksi atau penjahitan dan desain dari kaosnya itu sebesar 70.000, dan biaya packagingnya 5.000. Di sini artinya total biaya produksi per unitnya itu 105.000, dan ini sudah dihitung dari pembuatan prototipe yang sudah kami presentasikan di kelas sebelumnya. Kemudian yang kedua, biaya operasional bulanannya ini masih dalam estimasi. Yang pertama ada promosi digital berupa iklan dari influencer, yaitu 1,5 juta rupiah. Kemudian untuk komisi dari marketplace 500.000, dan biaya tetap lainnya sebesar 1 juta. Lalu yang ketiga ada harga jual dan target penjualan. Harga jual dari kaos ini kami pasang di harga 200.000, dan target penjualan pada bulan pertama ini kami menarget sebesar 50 unit. Kemudian untuk proyeksi pendapatan dari bulan pertama ini sebesar 10 juta, dan keuntungan bulan pertama ini di angka 4,4
4.250.000 dengan menggunakan rumus perhitungan seperti berikut. Dan di sini dapat diketahui break even point atau BEP itu eh, ada di saat kaos terjual sebanyak 38 unit. Next. Baik, untuk selanjutnya terdapat rencana scale up dan kemitraan dari produk kami, yaitu yang pertama langkah teknis scale up dimulai dari ekspansi pasar yang dibagi menjadi dua tahap. Untuk tahap pertama yaitu ekspansi penjualan ke kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan lain-lain. Dan tahap keduanya yaitu penetrasi ke pasar regional ASEAN dengan fokus pada e-commerce internasional seperti Shopee dan Lazada. Dan kemudian untuk poin kedua yaitu otomatisasi produksi dengan eh, investasi pada mesin spray otomatis untuk pelapisan cairan hidrofobik. Dan untuk poin berikutnya bisa melalui diversifikasi produk dengan meluncurkan varian baru seperti pakaian olahraga dan outerwear yang memanfaatkan teknologi hidrofobik. Dan kemudian poin yang terakhir yaitu brand awareness. Eh, Kami dapat melakukan kampanye iklan skala besar di platform seperti TikTok, Instagram, dan Google Ads untuk meningkatkan awareness merek kami. Dan untuk kemitraan, eh, terdapat dua poin. Untuk calon mitra strategis, kita bisa menggunakan supplier hidrofobik, platform e-commerce, dan distributor lokal. Dan untuk poin berikutnya, kita bisa menggunakan kolaborasi dengan pemerintah dengan ikut serta dalam program Startup Accelerator untuk pendanaan dan pelatihan, serta bergabung dalam pameran UMKM untuk memperluas pasar. Jadi teknis, kesimpulan dari presentasi ini adalah yang pertama mengenai inovasi produk proofwear yang memanfaatkan teknologi hidrofobik nano coating untuk menciptakan pakaian waterproof, dan kemudian terdapat rencana scale up dimulai dari ekspansi kota-kota besar, otomatisasi produksi, diversifikasi produk, dan strategi pemasarannya fokus pada digital marketing melalui Instagram, TikTok, dan e-commerce. Kemudian untuk kemitraan bisa menjalin kerjasama dengan supplier hidrofobik dan kolaborasi dengan pemerintah dalam program pemberdayaan UMKM. Jadi untuk investor-investor di luar sana bisa mendukung kami dengan menciptakan tren fashion inovatif yang stylish, nyaman, dan berkelanjutan dengan menghubungi kami melalui media sosial, flash school, atau email untuk kerjasama dan peluang bisnis. Sekian dari kelompok 11, terima kasih.